Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Kiai, saya Muhammad Enjen Tamuhen, salah satu dari Jamaah Majelis Ta'lim dan Zikir Al-Falahiyah Yayasan Aswaja Sentra Al-Falahiyah Duri Riau, pimpinan dari Kiai Yudhistira bin Masal dan kami. Izin bertanya Pak Kiai, perihal bab nasab yang sekarang ini masih menjadi polemik dan trending topik di beberapa media sosial, khususnya tentang masalah kitab sejaman. Dalam polemik nasab sekarang ini, ketiadaan kitab sejaman menjadi hujah dari Kiai Imad menyusun tesisnya untuk membatalkan kesahihan nasab klan Ba'alawi. Pertanyaannya Pak Kiai, apakah ulama-ulama ahli nasab dari dulu sampai sekarang menjadikan rujukan kitab sejaman sebagai hal yang esensial atau pokok dalam mengisbat nasab seseorang zuriat Rasulullah SAW? Demikian pertanyaan saya, Pak Kiai. Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Pertama, nasab Sadah Ba'alawi itu sahih berdasarkan ijma'. Para ulama berijma' kalau nasab Sadah Ba'alawi itu sahih. Yang kedua, ada orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, lalu katanya bikin tesis. Itu tidak benar. Belum pernah ada tesis sampai saat ini. Karena saya sendiri kan juga dosen ya di perguruan tinggi. Saya dosen di Indonesia juga di Malaysia. Gak ada tuh tesis, gak ada. Paling ya hanya nulis lalu dibilang tesis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketiadaan kitab sezaman nasab Ba'alawi lalu menjadi alasan pembatalan itu juga tidak benar. Mengapa? Karena isbat nasab, penetapan nasab, kitab sezaman itu bukan level pertama. Kalau level pertama, penetapan nasab itu justru syuhrah dan istifadhah, kepopuleran ya, keterkenalan dan luapan informasi bahwa si fulan itu anaknya fulan. Itu namanya syuhrah wal istifadhah. Dan itu yang berlaku pada masa ulama salaf. Karenanya Imam Bukhari ya, di dalam Sahih Bukhari, ini kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kalau belum membaca teori nasab di Sahih Bukhari dan syarah-syarahnya, jangan bicara nasab, bicara nasib aja. Di dalam Sahih Bukhari sudah dibahas ini. Ini Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, terbitan Maktabah As-Sofa ya, juz 5 halaman 300, ada Babus syahadah alal ansab war radha al mustafid wal maut al qadim. Bab ini menjelaskan kesaksian tentang nasab dan kesaksian tentang menyusui yang informasinya istifadhah, yang meluap, dan kesaksian tentang kematian orang yang sudah lama. Wa qala Nabi SAW, ardu'atni wa aba Salama Suwaibah wa tasabbuti fi, dan tasabbut ya, dan meneliti mengenai masalah ini. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini di Fathul Bari, qauluhu babus syahadah 'alal ansab war radha al-mustafid wal mautil qadim. Bab menjelaskan kesaksian pada nasab, kesaksian pada menyusui yang informasinya istifadhah, informasinya meluap, artinya ramai ya, ramai informasi. Hadhihi tarjamah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadhihi tarjamah ma'qudatun bi syahadatil istifadhah. Judul ini dibuat untuk kesaksian berdasarkan istifadhah, luapan informasi. Informasi yang ramai, yang meluap, itu menjadi saksi yang harus diterima secara syar'i. Wa dzakara minha an-nasab.
Imam Bukhari menyebutkan di antara syahadat istifadhah adalah nasab. Jadi nasab warradha'ah, lalu menyusui, bahwa fulan dulu menyusui sama ini. Kemudian saudara sesusunya siapa saja misalnya. Itu bisa pakai istifadhah, gak perlu terdaftar lewat kakak atau lewat surat di atas materai, gak perlu. Dulu begitu. Wal mautil qadim, dan kematian yang telah lama ya. Fa amman nasab, adapun nasab, fa yustafadu bin ahaditsir radha'ah fa innahu min lazimihi. Adapun nasab, maka diambil faedah ya, dalilnya dari hadis-hadis tentang menyusui yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini. Wa qad nuqila fihi al-ijma', dan di sini bahwa nasab itu isbat dengan istifadhah itu sudah dinukil ijma' dari para ulama. Artinya apa? Level pertama dalam penetapan nasab bukan kitab sezaman, tapi syuhrah wal istifadhah. Karena memang pada masa salaf masyarakat masih sedikit, jadi mudah melacak. Baru kemudian belakangan setelah zuriyah Nabi ini ramai, masyarakat juga ramai, kemudian juga mencari syuhrah istifadhah mungkin agak kerepotan, baru kriteria berikutnya, level berikutnya itu kitab sezaman. Kalau kitab sezaman didahulukan, itu berarti gak pernah ngaji namanya. Gak pernah ngaji, itu sudah dibahas oleh ulama dulu. Ini Imam Bukhari ya yang membahas. Kemudian kitab-kitab tentang Ahlul Bait juga membahas masalah ini. Misalnya kitab Al-Imam As-Sakhawi, dalam kitabnya Istijla' Irtiqa'il Ghuraf, itu menyebutkan masalah istifadhah ini. Itu cukup. Jadi begitu. Jadi nasab sadah ba'alawi tidak batal. Yang batal adalah yang membatalkan. Mengapa? Yang membatalkan gak ngerti teori nasab yang sudah diijma oleh para ulama. Jadi saya kira itu ya, saya kira jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.